berupa makalah dan akan dibacakan. Makalah ini berjudul public speaking. Kelompok 4 terdiri dari saya, Timothy Putra, Christian Maharani, Muhammad Ali Hamka, dan Alif. Dan makalah ini akan dibacakan oleh Christian. Komunikator yang baik yaitu apabila ia berkomunikasi sesuai dengan ini latar belakang. Satu, latar belakang. Komunikator yang baik yaitu apabila ia berkomunikasi sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya. Yakni motivasi untuk memberikan pengetahuan baru bagi dengarnya. Artinya, motivasi akan menjadi lebih baik, lebih penting dibanding umur, jabatan, status keuangan, ras, agama, pendidikan, jenis kelamin, dan berbagai unsur lainnya saat berkomunikasi. Namun, permasalahannya yaitu tidak semua orang mampu berbicara dengan baik dan benar di depan banyak orang. Hal tersebut sesuai dengan pengalaman saya dan sebagai teman saya, bahwa untuk berbicara di depan banyak orang terdapat beberapa halangan yang terkadang tidak bisa diidentifikasikan alasannya. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas masalah ini sebagai bahan penulis laporan kali ini. Diri individu untuk selalu berpikir positif. Potensi-potensi yang ada pada diri mereka hanya perlu ditampilkan. Maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan dari penulis ini adalah untuk memenuhi tugas dari Prisma di SMKN 1 Mukawadir dan secara menyeluruh untuk lebih memahami bagaimana cara berpublic speaking yang baik dan benar. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, membahas makalah ini akan difokuskan pada pentingnya pemahaman motivasi berkomunikasi untuk pentingnya dari persiapan diri bagi setiap orang sebelum berbicara di depan banyak pendengar. Untuk itu, dibuat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara komunikasi yang baik, yang efektif, pengertian, bentuk yang dipakai di lingkungan kerja. 2. Pentingnya komunikasi. 3. Membedakan MC, presenter, dan pembawa acara. 4. Jenis komunikasi baik langsung maupun tidak langsung. 5. Pengertian metode serta teknik public speaking yang profesional. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi yang baik dikutip dari buku komunikasi konseling karya Naik Bayu Adrani di DKK. Pengertian komunikasi dapat dijawab dari dua sudut pandang, yaitu komunikasi dalam pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatik. Komunikasi secara umum dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Komunikasi merupakan konsekuensi dari hubungan sosial yang pada akhirnya menciptakan terjadinya interaksi sosial. 2. Jenis komunikasi. Komunikasi 1. Komunikasi verbal. Komunikasi kedua, komunikasi verbal. Komunikasi verbal komunikasi dilakukan dengan cara menggunakan pesan non verbal untuk menyampaikan suatu informasi. 3. Komunikasi informal. Komunikasi
Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan cara yang berbeda sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. 4. Komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal, komunikasi informal terjadi ketika ada seorang atau lima dalam organisasi maupun satu perusahaan yang tidak ditetapkan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. 5. Komunikasi non formal. Komunikasi non formal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal. 6. Yaitu ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun kegiatan organisasi serta perusahaan dengan kegiatan yang sifatnya adalah pribadi dari anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. 6. Komunikasi langsung. Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi langsung, dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari antara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Contohnya ketika seseorang bertemu di suatu tempat dan melakukan komunikasi langsung memiliki beberapa keunggulan karena dengan bertemu langsung maka lebih dapat melihat ekspresi maupun nada bicara lawan bicaranya yang dapat mengurangi risiko salah paham atau ambigu. 7. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Contohnya adalah komunikasi dengan menggunakan telepon seluler, melalui platform media sosial maupun platform untuk chat lainnya. 8. Komunikasi berdasarkan maksudnya. Jenis komunikasi berdasarkan maksudnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan perintah tugas. Dari keempat bentuk jenis komunikasi berdasarkan maksudnya tersebut, maka dapat diketahui bahwa inisiatif dan komunikator menentu begitu pula dengan kemampuan dari komunikator yang memegang peran ketika proses komunikasi dapat berjalan sukses atau tidak. Bentuk komunikasi di lingkungan kerja. Dalam sebuah perusahaan terdapat berbagai macam komunikasi untuk membangun hubungan antara sesama pekerja. Yaitu macam komunikasi itu pertama. Gaya komunikasi pasif. Jenis komunikasi pertama yang akan kita bahas adalah gaya komunikasi pasif, yang biasanya menjadi karakter seorang pria. Individu dengan gaya komunikasi pasif cenderung akan menolak perdebatan dan jarang bersikap jelas pada diri sendiri. Tidak hanya itu, individu ini juga tidak berbagi kekhawatiran atau perasaan mereka, sehingga banyak rekan kerja yang merasa kesulitan untuk memahami individu tersebut. Mereka lebih mudah dikontrol dalam diskusi melalui kontak mata karyawan. Dengan jenis komunikasi di tempat kerja yang cenderung pasif, maka ia harus didekati secara langsung terlebih dahulu. Pastikan Anda memahami kebutuhan dan perasaan mereka yang sebenarnya, barulah komunikasi bisa terjadi. Kedua, gaya komunikasi agresif. Jenis komunikasi selanjutnya adalah agresif, yang memiliki ciri khas berupa arogan, sarkastik, suka merendahkan, hingga suka menyerang. Beberapa sikap yang biasa ditunjukkan adalah kurang bersyukur, suka memerintah, hingga perilaku tidak sopan. Jenis komunikasi di tempat kerja ini biasanya akan bertindak gegabah atau berpikir terlebih dahulu. Karyawan seperti ini cenderung tidak mampu menjaga hubungan baik dalam dalam jangka panjang dengan karyawan lainnya. Perilaku yang seringkali ditampilkan antara lain perilaku ngejek, nada suara yang keras, melakukan kontak mata secara intens, menyerang ruang pribadi karyawan lain, sering menghilangkan tangan saat berkomunikasi seakan sedang mengintimidasi. 3. Gaya komunikasi pasif dan agresif. Jenis komunikasi di tempat kerja yang sering dijumpai adalah gaya komunikasi pasif dan agresif. Individu dengan gaya komunikasi ini pada dasarnya adalah orang yang pasif, tapi mereka merasakan ketidakpuasan atau frustasi dalam hati. Itulah mengapa tindakan yang mereka tampilkan seringkali tidak sesuai dengan perkataannya.
dari situasi yang membutuhkan diri sendiri, jadi tidak segan untuk berbohong untuk orang lain. Keempat, gaya komunikasi asertif. Jenis komunikasi di tempat kerja yang terakhir adalah gaya komunikasi asertif yang dianggap sebagai gaya komunikasi yang paling baik. Individu dengan komunikasi asertif mampu menyampaikan garapan, pemikiran, keinginan, dan emosinya secara nyaman tanpa mengabaikan perasaan orang lain. Mereka sadar akan kebutuhan dirinya dan orang lain sehingga cenderung lebih mampu menjaga hubungan dalam jangka panjang sekalipun. Selain itu, mereka bisa dengan senang hati membantu orang lain, tapi juga tahu waktu yang tepat untuk menolaknya. Mereka cenderung melindungi kedua belah pihak sehingga bisa menyeimbangkan antara hak dirinya dan hak orang lain. Beberapa tanda yang sering ditampilkan adalah mata yang baik, gerakan eksistensi hingga pose yang positif. Keempat, gaya komunikasi di atas memiliki ciri khas dan cara menghadapi yang berbeda-beda. Anda mungkin akan menemukan berbagai jenis komunikasi di tempat kerja, dan itu adalah hal wajar. Tinggal bagaimana kita menghadapi dengan baik. Perbedaan pilihan langsung dan tidak langsung. Pilihan langsung komunikasi langsung yang dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa ada bantuan dan pihak ketiga maupun media komunikasi. Komunikasi yang memiliki beragam keunggulan karena dengan bertemunya langsung maka lewat bicara dapat lihat ekspresi maupun nada bicara lawan. Secara dapat menurunkan risiko dan salah paham atau ambigu. Contoh komunikasi langsung, ngobrol dengan teman, dapat ada guru dan orang tua di sekolah. Ya, komunikasi tidak langsung, itu proses komunikasi dilakukan dengan cara bantuan di pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Contohnya komunikasi dengan menggunakan telepon seluler, media sosial maupun foto untuk chat lainnya. Kemudian komunikasi settingnya yang sebagai tindakan dan proses penggunaan kata-kata, suara, nada, dan perilaku untuk mengekspresi sesuatu untuk memberikan ide, pikiran, dan perasaan Anda kepada orang lain. Dari uraian tersebut, komunikasi dapat dicairkan sebagai suatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau sepotong sesuatu dari suatu individu ke individu lainnya. Komunikasi membantu manusia berfungsi secara tertib dan produktif. Tanpa komunikasi, durasi, agama, berita, seni, pakaian, dan banyak lagi tidak akan terjadi. Hal ini membuat komunikasi menjadi penyebab utama masyarakat Indonesia dengan tujuan tunggal untuk memberikan informasi baru kepada orang lain. Komunikasi memungkinkan kita untuk memahami, mengetahui pengetahuan dan memahami informasi. Public speaking, satu pengertian public speaking. Dari latar belakang di atas, saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan public speaking. Istilah public speaking terdiri dari dua kata, public speaking, public dan speaking. Public artinya orang banyak, masyarakat umum, dan rakyat, sedangkan speaking artinya berbicara. Kamus mengertikan public speaking sebagai the art or skill of speaking to a Jadi baru public speaking adalah arti atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Istilah public speaking dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mungkin karena masih sulit dibicarakan kedepannya. Istilah yang semakna dengan public speaking dalam KBBI adalah pidato, yaitu mengungkapkan pemikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Public speaking adalah